Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fitri nomor hadir 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Patribusi, nomor hadir 40 dari kelompok T7. Penjelasan bab 1 pendahuluan yaitu adalah latar belakang. Yang pertama adalah mencegah resiko reputasi. Hanya sebagian kecil resiko reputasi yang telah diprediksi dan dinilai kemudian dapat sepenuhnya dicegah. Terdapat dua kategori insiden, yaitu ada insiden internal dan insiden eksternal. Insiden internal tidak dapat dihilangkan dari daftar resiko seperti kecelakaan sebagai akibat dari kegagalan keselamatan, proses kesalahan mekanis maupun operasional, kesalahan keselamatan pribadi, kesalahan manusia, dan kelalaian. Selanjutnya ada insiden eksternal yang tidak dapat dicegah. Organisasi tidak dapat mengendalikan seperti cuaca, peristiwa tragis, gangguan politis, ataupun sosial. Beberapa gangguan yang membahayakan masalah muncul ketika keputusan tidak memiliki pencegahan resiko yang diterapkan lebih awal atau cukup menyeluruh atau tidak sama sekali. Pembahasan latar belakang selanjutnya yang kedua ada arsitektur resiko reputasi intervensi keras, yaitu ada pencegahan resiko reputasi, salah satunya arsitektur resiko reputasi. Mengacu pada struktur internal, prosedur eskalasi, proses, peran, dan tanggung jawab yang bersama-sama. Berikut ini adalah peran dan tanggung jawab dalam pencegahan resiko reputasi, yaitu adalah pembuat keputusan individu. Tanggung jawab utama untuk menilai resiko reputasi yang terkait dengan kunci keputusan itu terletak pada pembuat keputusan individu dalam bisnis, geografi, atau fungsi. Mereka lah yang paling dekat dengan keputusan, oleh karena itu mereka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menilai setiap resiko yang ada. Kemudian ada komite bisnis atau fungsi. Eskalasi pertama yang di luar pembuat keputusan individu kemungkinan besar akan komite resiko reputasi tingkat bisnis, fungsional, ataupun geografis. Ini mungkin sebuah komite yang bertemu secara reguler, katakanlah setiap 3 bulan dengan agenda yang telah ditetapkan atau mungkin lebih. Jika bertemu secara teratur, mungkin juga memiliki tanggung jawab untuk membangun sadar resiko reputasi. Komite ini memiliki dokumen yang bisa menjadi acuan referensi dalam menghasilkan notulensi keputusan yang baik bagi masalah yang terkait. Selanjutnya ada manajemen risiko reputasi di seluruh organisasi komite. Ini terkait pada ukuran organisasi. Mungkin ada beberapa komite yang khusus didedikasikan untuk risiko reputasi. Maka terdapat organisasi komite yang membahas risiko reputasi. Selanjutnya ada dewan reputasi. Eskalasi ini beberapa bentuk dewan reputasi tingkat eksekutif, yaitu kemudian akan menjadi subkomite dan komite eksekutif organisasi atau setidaknya akan beroperasi di bawah naungannya. Dewan reputasi akan membuat keputusan akhir tentang resiko yang dirujuk kepada mereka, termasuk mengambil resiko akhir keputusan pencegahan. Dewan reputasi akan melaporkan keputusannya dan pembenaran kepada ESCO. Kepemimpinan, komitmen, dan kegiatan akuntabilitas dari puncak organisasi pada dasarnya diperlukan untuk mengintegrasikan manajemen risiko reputasi dan manajemen risiko. Nah, dalam hal ini, Dewan PLC memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk manajemen risiko dan reputasi, di mana peran Dewan diperlukan untuk memastikan manajemen risiko reputasi tertanam dalam semua proses aktivitas. Adapun peran lain yang terdapat dalam sebuah perusahaan ialah kelompok penasihat yang terdiri dari anggota Dewan dan pemangku kepentingan eksternal. Nah, meski jarang berpartisipasi dalam keputusan pasti atau tidak pasti tentang hal-hal di mana risiko reputasi telah diidentifikasi, kelompok penasihat memiliki peran untuk memberikan wawasan dan bertindak sebagai papan suara. Beberapa prinsip utama dari intervensi lunak atau internal ini dalam pencegahan resiko reputasi antara lain, yang pertama, nada dari atas, di mana pemimpin senior harus menjadi juara reputasi, menciptakan budaya yang dapat diterima untuk membuat keputusan atau mengubah rencana dengan mempertimbangkan reputasi. Kedua, dalam nada yang sama, para pemimpin harus terbuka tentang menjaga pelajaran dari masa lalu, baik dan buruk, tetap hidup dalam organisasi untuk menginformasikan pengambilan keputusan di masa depan. Ketiga, pelatihan tentang resiko reputasi yang mencakup modul pelatihan online sederhana untuk anggota baru hingga lokakarya resiko reputasi.
Sebagai sebuah istilah, CSA dibingkai secara negatif, yang mana ungkapan tersebut berasal dari asumsi bahwa ada sesuatu yang berpotensi atau sebenarnya salah dengan perusahaan dan kontribusinya kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa entitas perusahaan secara intrinsik tidak bertanggung jawab secara sosial. Sebaliknya membutuhkan program kegiatan dan janji untuk membuat mereka cocok untuk dunia. Perusahaan yang baik harus berperilaku seperti warga negara yang baik. Namun jika diperhatikan, konsep kinerja keuangan dan perusahaan yang baik sekali lagi menjadi kuncinya. Berbuat baik sama pentingnya bagi perusahaan dengan berbuat baik. Satu contoh kasus yang kami angkat berasal dari perusahaan Traveloka. Di masa pandemi COVID-19 sangat berdampak kepada banyak bidang, di antaranya kesehatan, pendidikan, dan tentunya bidang ekonomi. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan yang mengalami krisis di masa pandemi. Salah satunya adalah Traveloka. Traveloka merupakan bisnis digital yang menyediakan layanan perjalanan atau travel yang didirikan oleh Ferry Inardi. Selain menyediakan tiket pesawat dan tiket kereta, yang mana Traveloka bekerjasama dengan maskapai-maskapai resmi, Traveloka juga menyediakan layanan pemesanan hotel, bus, tempat-tempat wisata. Bahkan Traveloka juga menyediakan layanan informasi tentang kuliner, hiburan, dan lainnya. Kutip menurut Fateri dan Irwansyah tahun 2018. Adanya masa pandemi COVID-19 mendorong pemerintah untuk melakukan beberapa cara guna menekan angka penularan COVID-19, di antaranya dengan menerapkan PSBB atau pembatasan sosial secara berskala besar. Dengan adanya PSBB tersebut, masyarakat dihimbau untuk melakukan segala aktivitas di rumah, bekerja, beribadah, dan sekolah. Pemerintah pun melarang masyarakat untuk bepergian, terlebih liburan atau berwisata. Hal ini pun berdampak pada Traveloka karena tempat wisata banyak yang ditutup, sehingga jumlah wisatawan sangat menurun. Traveloka karena tempat wisata banyak yang ditutup, sehingga jumlah wisatawan sangat menurun. Tingkat hunian hotel juga menurun ke level terendah, serta aktivitas lifestyle di domestik maupun regional, serta restoran bahkan harus menutup operasional bisnis untuk sementara waktu karena pandemi COVID-19. Dikutip dari Kompas.com yang melansir dari Nikkei Asia Review, perusahaan Traveloka dikabarkan memberhentikan sebagian besar stafnya yang terdiri dari 100 orang atau 10% karyawan di startup ini. Sementara karyawan yang masih bekerja mendapatkan separuh gaji reguler mereka. Itu dikutip menurut Elsa Katriana tahun 2020. Krisis di masa pandemi berdampak pada pemerosotan di berbagai sektor lini yang mendorong sejumlah perusahaan untuk mengambil kebijakan guna mempertahankan bisnisnya. Mulai dari pemberhentian sementara aktivitas perusahaan tidak melakukan produksi selama kurun waktu yang ditentukan hingga kesulitan cash flow yang mengharuskan perusahaan untuk memberhentikan beberapa karyawannya, seperti pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan oleh Traveloka. Tentu dalam pengambilan keputusan ini membutuhkan kejelasan akuntabilitas sebagaimana yang telah disampaikan Ferry Inardi. Sebagai founder atau dewan tertinggi, ia memiliki otoritas tinggi dalam manajemen risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Meski jarang berpartisipasi dalam keputusan, baik itu pasti atau tidak pasti, tentang hal-hal di mana risiko reputasi telah diidentifikasi, tetapi kelompok ini dapat bertindak sebagai penyuara untuk memberikan wawasan dan pemikiran mereka. Tim manajemen atau managing partner EV Growth, investor Traveloka yang juga tergabung dalam putaran pendanaan ini, mengungkapkan berbagai upaya sulit termasuk restrukturisasi dan optimalisasi telah dilakukan untuk meminimalisir resiko keuangan yang timbul. Dilematis yang tengah melanda perusahaan-perusahaan ini kerap kali menggunakan alasan force majeure di mana pandemi dianggap sebagai keadaan memaksa, menurut Dionisi tahun 2020. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Traveloka sampai pada keputusan untuk memberikan sebagian besar pekerjanya dan memberikan seluruh gaji kepada para pekerja yang masih bertahan dengan alasan tertekan pandemi virus corona. Masa sulit yang dihadapi saat ini merupakan krisis besar yang berdampak baik pada sisi keuangan maupun kemanusiaan. Situasi seperti inilah yang memaksa para pelaku bisnis untuk memikirkan kembali rencana, strategi, dan model bisnis mereka seperti yang dilakukan oleh founder Traveloka bersama dengan investor yang juga merupakan pemangku kepentingan eksternal. Selanjutnya, dengan dorongan motivasi yang kuat untuk kembali bangkit dari keterpurukan dengan lebih baik dan lebih kuat, Traveloka menyusun langkah-langkah yang dibutuhkan
Untuk optimalisasi yang bisnis guna melakukan penghematan serta kembali berfokus untuk menyiapkan strategi dalam era normal baru. Di sisi lain, Traveloka membentuk bingkai positif melalui inisiasi baru yang diberi nama berbagi kebaikan bersama Traveloka Accommodation. Program yang dinaungi oleh Traveloka Tanggap ini memungkinkan pengguna berdonasi untuk tenaga medis melalui aplikasi. Selanjutnya, donasi yang terkumpul akan dipergunakan untuk penyediaan tempat istirahat bagi tenaga medis di 2 rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta. Kehadiran program yang dijalankan oleh Traveloka ini turut memperkuat kontribusi aktif di tengah-tengah pandemi COVID-19 dengan inisiasi jalan bersama, sekaligus membantu seluruh bagian dari perusahaan merasa terlibat dan terhubung dengan dunia luar, khususnya dalam sisi kemanusiaan. Bila krisis terjadi dalam sudut pandang praktisi PR, komunikasi akan disampaikan oleh otoritas tertinggi di perusahaan, yaitu Direktur Utama atau CEO. Seperti yang dilakukan oleh Ferry Indarti, yang menjadi juru bicara utama pada halayak media tentang hal-hal yang terkait dengan kebijakan, pengarahan, dan langkah selanjutnya yang diambil oleh Traveloka. Terbukti berdasarkan sebuah riset dilakukan oleh CLC Research dan Weber Sandwich, kehadiran CEO di depan publik turut berpengaruh pada perusahaan. Sekitar 95% responden setuju bahwa CEO mempunyai peranan penting sebagai representasi dari citra perusahaan di depan publik. Itu menurut Pride tahun 2015. Pengupayaan ini juga dilakukan untuk mengelola respons dan persepsi publik terhadap penanganan krisis oleh PR. Banyak pertimbangan penting yang harus dilakukan demi menjaga kelangsungan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan cadangan perusahaan dan berbagai kepentingan stakeholder terlibat. Maka dari itu, pihak pemangku kepentingan eksternal, yang mana di sini adalah investor dari Traveloka, turut mempunyai andil menyuarakan pandangan dari sisi mereka. Hal ini sejalan dengan harapan untuk memahami dan mempertimbangkan reputasi perusahaan yang menjadi keputusan penting. Tetapi fungsi dan bisnis lain ini juga memiliki harapan yang sama, agar komunikasi yang terjalin dapat mempertimbangkan manfaat komersial, strategis, dan manfaat lain dari suatu keputusan. Bisnis mungkin saja dapat membuat keputusan yang buruk ketika tidak ada pemikiran terkait reputasi, sehingga orang komunikasi dapat membuat penilaian naif ketika pemikiran bisnis telah dipikirkan. Pada dasarnya, langkah yang diambil oleh Traveloka lebih ditujukan kepada pencegahan krisis yang lebih serius. Namun demikian, kerangka kerja ini juga meliputi mekanisme penyelesaian krisis, sehingga meminimalisir kerugian yang mungkin ditimbulkan di kemudian hari. Kesimpulan yang dapat kami tarik berdasarkan pembahasan ini ialah pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia telah menimbulkan banyak dampak dan perubahan pada berbagai lapisan masyarakat, tak terkecuali para pelaku usaha yang kewalahan untuk bisa mempertahankan bisnisnya di tengah krisis. Sebagai langkah pencegahan untuk meminimalisir kerugian yang telah dirasakan, Traveloka memberhentikan 10% dari total keseluruhan staffnya dan memberikan separuh upah dari yang mereka dapatkan secara normal atau reguler. Tentu saja keputusan ini dibuat bukan tanpa pertimbangan. Ketika menghadapi krisis, optimisme dalam menyusun langkah-langkah agar dapat keluar dari krisis menjadi satu sikap utama yang diperlukan. Mengetahui dan membuat perencanaan merupakan jalan terbaik untuk menghadapinya. Nah, upaya ini yang dilakukan oleh Traveloka agar krisis lebih terkendali dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.